Merdeka, Bapak dan Ibu Guru hebat, saya Nisbah Laila sebagai pemandu podcast kali ini. Salam kenal dan salam bahagia. Hari ini saya tidak sendiri ya, seperti yang Bapak dan Ibu Guru lihat, saya ditemani oleh 4 guru-guru Gen Z yang pastinya sangat comit dan luar biasa. Mereka menggunakan pakaian yang khas ya, yaitu sebagai Bapak dan Ibu Guru di sekolahnya masing-masing. Halo, saya dulu kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan ya, yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Tapi kurang afdal ya kalau misalnya saya belum perkenalkan diri Bapak dan Ibu Guru Comit ini. Tapi sebelum itu, saya ingin pantun dulu, boleh nggak ya? Boleh. Saya pantun dulu nih. Ayo jernih senang di sana. Undangannya sungguh menggoda. Podcast EduTalk kini mengudara. Mari belajar dengan guru-guru muda. Kali ini adalah EduTalk. EduTalk itu adalah diskusi santai tapi mendalami seputar pendidikan dari para pendidik ini ya. Saya sudah memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan program kita kali ini. Tapi Bapak dan Ibu Guru hebat, kita akan juga membahas tentang understanding by design, yang mana di dalamnya itu ada where to, yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya tentang where to itu sendiri. Akan kita kupas lebih mendalam itu tentang O-nya, yaitu organize. Mungkin Bapak dan Ibu sudah paham ya terkait hal tersebut. Nanti akan saya tanyakan terkait O itu sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang Bapak dan Ibu Guru pernah alami. Sekarang langsung saja saya perkenalkan ya narasumber hebat ini. Mulai dari saya kanan mungkin dari saya ya. Silakan Ibu Dinda. Ya, gimana Bu Dinda? Halo. Kabar Ibu Dinda semuanya. Baik, perkenalkan saya Dinda Suci. Alhamdulillah kabar saya baik. Untuk saat ini kegiatan saya mengajar di SMP 5 Bogor. SMP 5 Bogor. Ya, dari sini sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Di sana saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia, lalu juga saya menjabat sebagai kurikulum. Masya Allah ya, guru muda ini sekarang sudah jadi guru bahasa Indonesia, juga sebagai kurikulum ya. Jadi untuk guru-guru muda yang hebat ini banyak sekali ya yang sudah PNS, terus juga jadi guru penggerak, terus juga bahkan kurikulum ya. Lalu untuk kita semua, sebelumnya saya ingin berterima kasih ya sudah bisa menyempatkan hadir di podcast kali ini. Yang pastinya saya akan membahas terkait perspektif dari masing-masing Bapak dan Ibu Guru yang alami ya di dunia pendidikan, khususnya di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Selanjutnya saya ingin tanya nih ya dari Bapak Adi ya. Bapak Adi boleh dari kiri saya. Mungkin Bapak Adi ini adalah Bapak Guru dari luar kota ya. Ya, betul. Soalnya kayak bapak-bapak manis gitu ya. Dari bahasanya mungkin udah kelihatan. Iya, sebenarnya sudah terlihat ya kalau Bapak ini bukan dari Bogor gitu. Betul, Jadi silakan Bapak Adi, kesibukannya apa sekarang? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Santoso. Saya seorang guru di SMA Negeri 3 Bogor. Alhamdulillah ya. Kemudian saya berasal dari Jawa Tengah ya, Mas Jawa ini. Mas Jawa Ya, ya. tepatnya di Kabupaten Wonogiri. Alhamdulillah di sini udah cukup lama, udah menjadi guru di sini. Walaupun mungkin bahasanya masih betul juga ya. Terus ini mohon maaf ya, karena saya sedikit flu, jadi nanti mungkin ada batuk-batuknya. Cuaca sudah Ya, agak rawan ya. Saya juga ini lagi kelihatan ya suaranya. Jadi kalau untuk Mas Adi ini kan dari Jawa nih, kira-kira untuk Bapak Adi selanjutnya mau menetap di sini atau gimana, atau mau cari istri sekalian di sini? Kalau istri itu rahasia ilahi ya. Ilahi atau mungkin ada hilalnya atau mungkin udah ada? Mungkin hilalnya belum ada. Nah, boleh nih ibu muda nih yang belum menikah, boleh silakan. Ini ya, Oke, kalau saya itu nanti walaupun sudah ngajar di sini cukup lama juga, dan di sini awal karir saya udah mulai di sini, tapi nanti di akhir nanti pengennya kalau sudah tua atau mungkin ada kesempatan bisa pindah, ya inginnya tetap balik lah ke daerah sendiri, ingin mengabdi di daerah sendiri, karena kita udah mencari pengalaman di luar kota, di luar provinsi, selanjutnya kita bawa ke daerah kita sendiri. Mau balik lagi ya ke asalnya, jadi di sini cuma cari pengalaman dan mengabdi di Bogor ya gitu. Nah selanjutnya mungkin beralih ya ke saya kanan saya dari ibu yang udah punya anak. Saya melihat latar
belakangnya ya. Kalau ibu sudah menikah ya? Iya, sudah Kesibukannya sendiri nih ibu muda ini, kira-kira apa nih ibu? Baik, perkenalkan nama saya Luciana. Saya itu mengajar di SMA Negeri 5 Kota Bogor dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengajar 12 kelas di kelas 11. Nah, kesibukannya itu ya mengajar saja, selain itu di luar jam-jam seperti hari Sabtu dan Minggu ya. Kalau Minggu untuk keluarga, Sabtunya biasa menggunakan itu mengikuti les privat di Bimba Ayu EO, kemudian mengajar bimbel baik dari SIMAK UI atau soal-soal UTBK. Itu biasa kegiatan yang saya lakukan gitu. Nah, kalau untuk di sekolah saya biasanya mengikuti kegiatan program-program las sastra. Jadi ketika di sekolah tersebut ada kegiatan sastra, itu biasanya akan dipandu atau dibimbing oleh saya sendiri gitu. Masya Allah ya, kegiatannya sangat sibuk sekali ya. Saya pun punya suami dan anak, tapi beliau masih punya pekerjaan sampingannya juga ya. Tapi insya Allah untuk keluarga masih bisa terkontrol ya. Masih bisa. Oke. Di samping diri saya ada yang paling muda nih kayaknya di antara yang lain ya, Bapak Sadewa. Bapak Sadewa dari mana? Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru sekalian semuanya. Iya, selamat. Perkenalkan, nama saya Sadewa Frida. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 10 Bogor. Untuk kegiatan sehari-harinya, saya saat ini yaitu saya mengajar di SMA 10 Bogor. Dan karena masih lajang, agak ditekankan karena masih lajang, ya paling tidak kegiatan sehari-hari saya yaitu melakukan hobi yang saya tekuni dan bermain dengan anggota-anggota teman saya yang lainnya. Kalau untuk aslinya Aslinya saya berasal dari Depok. Dari Depok, berarti ke Bogor itu ngekos atau gimana nih Mas? Ya, di Bogor. Jadinya ya Bapak Sadewa. Iya, tidak apa-apa Ibu. Untuk sehari-harinya saya di sini yaitu mengontrak Bu di daerah Yasmin, yaitu dekat, iya agak jauh dari sini namun dekat dari di mana tempat saya bekerja mengajar itu. Nah, untuk perkenalan kita udah laksanakan ya, kita sudah mengenal satu sama lain terkait latar belakang dan kegiatan yang dilakukan Bapak dan Ibu Guru. Let's go, mari kita ngobrol ya. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan sedikit cuplikannya terkait isu-isu yang ada di dunia pendidikan. Oke, kita simak dulu untuk videonya ya. Silakan Bapak Ibu. Sedih banget baca penelitian yang bilang bahwa ternyata kebanyakan anak Indonesia itu bisa baca tapi nggak bisa memahami konteks apa yang dia baca. Dan hanya sekitar 5% dari seluruh pelajar Indonesia yang bisa berpikir out of the box alias berpikir kreatif. Sedih banget. Dan enggak, ini bukan kegagalan anak Indonesia. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan kita dan kegagalan kita sebagai orang tua. Kita yang terburu-buru dan pengen anak kita cepat-cepat bisa baca tulis tanpa memelihara minat belajar anak kita. Jadinya ya gini, anak kita bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Anak kita bisa nulis tapi nggak betah lama-lama belajar. Anak kecil-kecil udah bisa baca tulis hitung tapi fokusnya pendek. Baru belajar bentar udah pegang HP. Baru belajar bentar udah main sama temennya. Baru belajar bentar capek. Kenapa bisa kayak gitu? Karena daya belajar yang lemah. Kenapa bisa melemah? Karena kadang-kadang secara nggak sadar kita para orang tua dan lingkungan anak melemahkan daya belajar anak dengan kalimat-kalimat seperti ini. Itu tulisannya kurang rapi, yang rapi dong. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Udah dicontohin berkali-kali kayak gini caranya. Ih, kamu mah lelet banget. Kamu kok gambar terus, mau warnai terus? Ih, belajar nulis huruf dong. Ayo, A, B, C. Ayo, jangan gambar terus. Oke, baik. Itu adalah cuplikan ya yang ada di dunia pendidikan. Mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian juga sudah mengalami ya anak-anak dengan latar belakangnya yang sulit paham terkait materi-materi yang ada di sekolah. Saya juga sebagai mungkin dulu saya pernah jadi siswa ya, jadi saya tahu gitu gimana sih masalah-masalah yang terjadi dari peserta didik itu sendiri. Misalnya kayak, ibu saya nggak paham, padahal udah dijelasin beberapa kali gitu ya. Nah itu gimana sih nih? Ini akan saya tanyakan dengan Bapak dan Ibu guru ya. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, pendidikan itu kan sangat penting ya. Bahkan sudah kita dapatkan dari kita dalam kandungan. Iya, betul. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih, mungkin dari Ibu Dinda ya. Kan tadi sudah lihat ya untuk masalah yang terjadi ya di dunia pendidikan. Nah, itu ada masalah-masalah terkait pemahaman dan pengembangan dari peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin dari Ibu Dinda nih ada pengalaman belajar yang menurut Ibu Dinda paling baik ya untuk dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Boleh?
Silakan Ibu Dinda. Nah sebenarnya ya kalau misalkan dari pengalaman saya sendiri nih, selama ini sudah mengajar di SMP 5 dan di sekolah-sekolah sebelumnya, tentu pasti dapat masalah gitu. Kita dapat melihat masalah-masalah peserta didik baik dari perkembangannya, perbedaan kompetensi, lalu bagaimana cara mereka belajar. Tentu Bapak Ibu juga pasti sering merasakan mengalaminya itu ya. Nah, kalau bagi saya sendiri, untuk membuat peserta didik atau anak tersebut memiliki daya berpikir yang kritis, kreatif, lalu motivasinya tinggi, biasanya saya melakukan kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan peserta didik secara aktif. Seperti mungkin tadi contohnya ya, yang ditanyakan tadi, anak-anak kan dia belajarnya secara langsung. Jadi mereka mendapatkan pengalaman belajarnya secara nyata gitu. Nah, kalau dari saya juga seperti itu. Contohnya ketika pembelajaran berita nih, teks berita. Nah, kadang anak-anak kan suka males ya kalau misalkan disuruh kayak baca-baca terus. Iya, kalau misalnya berita apa sih? Apalagi kita guru bahasa Indonesia tuh banyak tes gitu. Males, bacanya aja udah Males gitu, literasi juga kurang. Nah, biasanya saya selalu mengajak anak-anak tuh untuk melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Nah, membagi beberapa kelompok, di mana nanti kelompok tersebut itu membawakan atau menyusun sebuah berita dari kejadian yang memang mereka langsung melihat gitu di depan atau peristiwanya yang memang nyata. Jadi keluar gitu Keluar ya, gitu. sekolah gitu. Iya, nggak harus sekolah, juga di dalam sekolah itu bisa. Misalkan kayak kantin, koperasi itu kan bisa dijadikan sebuah berita kan, berita positif atau berita yang memang kurang dan bisa juga. Kalau berkelompok ini kan kadang nih kan misalkan di berita kan harus ada adik simba gitu ya, 5W setengahnya harus lengkap. Nah, kadang ada kelompok yang memang berbeda dengan kelompok yang lain, beritanya kurang lengkap lah, atau informasinya mereka nggak nanya secara mendalam. Tapi giliran mereka sedang melihat video atau hasil dari kelompok lain, mereka termotivasi Mbak. Jadi kayaknya kok yang saya kok beritanya nggak terlalu lengkap ya, kok yang saya beritanya nggak terlalu bagus kayak temennya deh. Nah dari situ mereka terpacu. Nah ini bisa naik kelompok yang lain, sehingga dari situ adanya persaingan mungkin ya bagi mereka itu ya. Nah jadi motivasi belajarnya tinggi dan juga mereka mencari informasi juga lebih mendalam. Akhirnya dari kegiatan tersebut pemahaman, kompetensi yang mereka dapatkan itu dapat mereka implementasikan dalam kehidupan mereka. Oke, berarti dari pemahaman tersebut itu dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari ya, dan juga jadinya dengan kegiatan kelompok ya, mereka itu jadi bisa berdiskusi, mengidentifikasi, pada akhirnya mereka jadi paham ya terkait apa sih yang sedang dilaksanakan atau materi apa sih yang sedang dibahas. Nah, di samping itu ini ada yang akan kita ulas juga nih, yang akan kita bahas juga terkait pemahaman juga nih dari sisi dari Pak Adi ya. Jadi kalau dari Bu Dinda itu kan kegiatan juga ya, sama yang kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, kalau dari Bapak Adi ini ada jenis kegiatan atau proyek yang melibatkan peserta didik aktif dan memperkuat pemahaman mereka terkait materi yang sedang dipelajari. Mungkin Bapak ada pengalaman? Oke, baik. Kalau pengalaman itu pasti ada ya, karena kita guru pasti kalau pengalaman berinteraksi dengan peserta didik itu pasti banyak banget. Kalau terkait dengan bagaimana kita menguatkan entah itu proyek atau pembelajaran atau bagaimana, itu pengalaman saya. Kalau Bu Adinda tadi praktek secara langsung begitu ya. Kalau saya itu lebih mengarah ke ini, latar belakang peserta didik itu. Nah, kalau saya ketika mengajar itu misalkan ketika kita membuat misalkan cerpen gitu. Nah, kadang itu cerpen itu yang buat susah itu bukan alur ceritanya atau jalan ceritanya, tapi ide di dalam cerpen ini pasti mereka kesulitan awal-awal begitu. Kemudian, nah kita gali nih bagaimana awal cara memunculkan ide ini. Nah kita suruh peserta didik itu membuat ide itu pertama dari latar belakang dia. Misalkan dia memiliki orang tua yang seperti apa, kemudian ada juga pengalamannya, mungkin pernah kalau anak-anak SMA yang pengalaman jatuh cinta atau yang lain sebagainya begitu, kemudian pengalaman yang menarik atau tidak menyenangkan begitu. Nah selain itu juga yang tadi latar belakang mahasiswa, ada juga ini memunculkan ide itu berawal dari di mana dia tinggal. Nah jadi settingnya nanti misalkan mereka tinggal di daerah Bogor nih, apa nih Bogor yang unik atau apa nih yang bagus dari Bogor untuk diceritakan seperti itu. Nah itu nanti bisa jadi ide yang bagus untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah cerita begitu yang saya alami. Jadi idenya itu sendiri yang dipacu nih, apa nih idenya dulu nih supaya nanti
mereka saat membuat teksnya itu nggak bingung ya. Betul, jangan langsung ke alurnya atau jalan ceritanya yang gimana, tapi idenya kalau udah ada itu pasti gampang gitu menulis. Jadi Gitu. melanjutkannya itu nggak lama gitu Ya. ya, karena udah tahu nih idenya mau kayak gimana sih alurnya gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya nih masih terkait pemahaman ya dari Bapak Sadewa, saya ingin tahu nih terkait seberapa penting sih kolaborasi. Mungkin dari Bu Dinda tadi juga dia menerapkan kegiatan berkelompok juga sama ya. Nah kalau dari Bapak Sadewa itu penting nggak sih kolaborasi dalam pembelajaran untuk memperdalam pemahaman peserta didik? Nah terus gimana juga cara terbaik menerapkannya? Boleh silakan Pak Sadewa. Terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Nispa terkait pentingnya kolaborasi diskusi kelompok antar peserta didik. Itu merupakan hal penting bagi saya. Dilanjut dari materi yang diberikan oleh Ibu Ida tadi, yaitu tentang teks cerita, anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya dengan cara pergi keluar. Kan ada sebagian peserta didik yang menyukai kegiatan di luar sekolah, Kegiatan langsung ya Pak. kegiatan langsung di luar sekolahan. Begitu juga dengan kegiatan kelompok yang bisa kita lakukan dengan materi Mas Adi tadi, yaitu cerpen. Ada juga kan anak-anak yang lebih suka di dalam kelas karena mereka tidak ingin lelah gitu dalam kegiatan luar kelas. Jadi mereka itu lebih suka kegiatan membaca. Nah, di dalam kolaborasi kegiatan Mas Adi ini kita bisa membagikan peran kepada peserta didik yang menyukai menulis, membaca, atau juga Presentasi ya. presentasi. Kalau kolaborasi tuh biasanya ada kayak Pembagian tugas, bagian tugas Iya, ya. pembagian tugas. Apa sih AKPD ya namanya ya? Ada pembagian tugasnya ya Pak ya. Iya, ada pembagian tugas dan peran masing-masing dari anggota kelompoknya masing-masing. Berarti peran kolaborasi ini sangat penting ya menurut Bapak Sadewa ya kalau di dalam suatu pembelajaran. Karena menurut saya itu dengan diskusi kelompok mereka akan belajar saling menyampaikan ide masing-masing anggota kelompok karena mereka sudah saling mengenal. Jadi mereka lepas dalam menyampaikan pendapat dan idenya masing-masing. Jadi Bisa ada diskusi. saling membantu. Ya, Jadi saling saling membantu, membantu. diskusi di dalamnya ya. Gitu. Setuju sih Mbak. Kadang ada ya beberapa anak-anak yang nggak bisa dia tuh belajar sendiri. Kalau di kelas kalau misalkan individu dia diam di belakang, tapi giliran dia berkelompok mulai tuh keluar gimana kreativitasnya akhirnya keluar. Nah, jadi kayaknya bagus untuk perkembangan peserta didik itu juga. Aktif gitu ya kan kalau individu tuh cenderung ada yang pasif. Kalau kolaborasi semuanya ikut mau bergerak gitu ya. Gitu. Kalau hanya dengan guru, biasanya peserta didik itu canggung untuk bertanya. Jadi Halunya takutnya ya Pak Jadi ya. mereka terbatas dalam mengeksplorasi pemahaman tentang materi yang diterangkan pada hari itu. Baik, selaras dengan pertanyaan dan jawaban dari Bapak Sadewa ya. Mungkin kita beralih dengan Ibu Rosiana ya. Ibu Rosiana, saya ingin tanyakan terkait strategi yang sudah Ibu terapkan di sekolah Ibu untuk memastikan peserta didik itu paham terkait materi yang sedang Ibu jelaskan sejak awal. Jadi dari awal tuh mereka itu udah paham gitu ya. Dan apa sih peran teknologi atau alat bantu visual, mungkin pakai teknologi ya di sekolah seperti PPT atau mungkin kuis-kuis gitu ya kalau di sekolah untuk mengurangi kesalahpahaman peserta didik. Misalnya saat itu ada yang nggak paham di awal, terus udah dilanjut aja gitu materinya, jadi nanti semuanya tuh nggak nyambung gitu, makin nggak paham ya gitu. Nah itu gimana tuh caranya dari Ibu Rosiana? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ini kegiatan ketika saya mengajar itu biasanya saya menerapkan dengan strategi pembelajaran, yaitu melalui dengan orientasi permasalahan atau menerapkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi ketika di awal pembelajaran itu saya biasanya menyampaikan kepada anak-anak tujuan pembelajaran hari ini tuh kita mau ngapain sih gitu. Tahu gitu ya. Karena tujuan pembelajaran ini sangat penting. Ketika guru sudah menjelaskan materi mengenai tentang menulis karya ilmiah, tetapi di awal pembelajaran guru tidak menerapkan atau tidak menyampaikan tujuannya apa, maka peserta didik akan merasa kebingungan. Apa sih yang akan dituju dalam pembelajaran hari ini? Apa sih yang akan didapatkan dalam pembelajaran hari ini? Biasanya strategi pendekatannya saya lebih kepada menyampaikan tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua itu bisa melakukan orientasi permasalahan. Jadi setelah menyampaikan tujuan, biasanya saya itu menyampaikan apa sih permasalahan yang akan dicapai dalam materi menulis karya ilmiah. Itu biasanya dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Iya. Iya. Gitu ya. Terus
Tujuannya untuk apa? Untuk memahami pengalaman-pengalaman mereka itu dikaitkan dalam pembelajaran yang akan mereka capai gitu. Pertanyaan pemantik itu bisa kita lakukan. Apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Itu kan adalah pengetahuan awal. Iya, itu. Terus yang ketiga itu bisa refleksi, bisa umpan balik, mereka mengeluarkan pendapatnya gitu. Yang lebih dominan itu di dalam proses pembelajaran biasanya disebut persepsi. Ya, itu kan pengetahuan awal. Jadi ketika guru itu bertanya nih kepada peserta didik, anak-anak minggu lalu kalian belajar tentang apa? Apa yang masih kalian ingat gitu. Itu kan bisa juga pengetahuan awal mereka. Apakah mereka masih ingat mengenai tentang materi-materi sebelumnya dengan dikaitkan dengan materi pembelajaran yang akan mereka lakukan gitu. Terus untuk tadi audio visual ya, yang biasa Teknologi ya. Teknologinya apa sih gitu. Biasanya kan kalau di dalam untuk menerapkan pembelajaran yang efektif gitu, melibatkan peserta didik secara aktif, saya menerapkan dengan audio visual. Nah, contohnya dalam teks berita tadi itu ya. Nah, kita bisa menampilkan suatu video nih, video tentang berita-berita yang Kini, gitu. Nah, mereka peserta didik itu apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Nah, itu kan melibatkan peserta didik secara aktif itu mengeluarkan pendapatnya. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini kan guru itu hanya sebagai fasilitator, yang peran aktifnya itu peserta didik gitu. Tentu saja bahwa metode pembelajaran atau media pembelajaran itu sangat penting diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Tetapi bahwa kita ketahui audio visual itu kan tidak bisa diterapkan dalam materi-materi yang seperti menulis karya ini ya, itu kan tidak bisa ya. Terus teks berita kan juga bisa menampilkan video pembelajaran gitu. Jadi strateginya itu lebih kepada pendekatan kepada peserta didiknya itu seperti apa gitu. Sesuaikan saja ya. Dengan karakteristiknya. Disesuaikan gitu ya. Kalau mau pakai PPT atau pakai audio visual itu tergantung materinya nanti ya akan seperti apa nantinya. Nah, selanjutnya saya ingin tanya terkait umpan balik. Tadi ada yang disebutkan umpan balik. Nah, dari Pak Adi ya, bagaimana cara guru atau Pak Adi ini memberikan umpan balik yang efektif untuk segera mengidentifikasi kesalahpahaman atau memperbaiki kesalahpahaman dari peserta didik. Misalnya ada peserta didik yang nggak paham nih materinya apa, terus Bapak Adi itu kasih umpan baliknya gimana ke siswa tuh supaya siswa tuh jadi paham. Jadi nggak beda gitu itu ya kebingungan gitu. Oke, jadi untuk mengidentifikasi kesalahpahaman antara guru dan peserta didik itu setiap guru atau setiap peserta didik pasti merasakan ya di dalam kelas itu ketika bapak ibu guru menjelaskan materi, kemudian peserta ketika sedang hanya mendengarkan begitu itu kadang terjadi kesalahpahaman di materinya. Misalkan kita menyampaikan A, si peserta didik ini menerimanya B. Nah, itu perlu kita adakan, kalau saya itu refleksi ya, di akhir itu kita adakan refleksi, baik itu refleksi terkait dengan peserta didik atau refleksi terkait dengan pembelajaran kita. Juga nanti guru itu harus juga melaksanakan refleksi untuk dirinya sendiri. Tapi ketika di dalam kelas, kira-kira ini peserta didik ini sesuai apa yang kita inginkan nggak sih ketika apa yang kita sampaikan di awal tadi. Nah, di refleksi itu kita memberikan kuis-kuis atau pertanyaan, misalkan apakah pembelajaran hari ini benar atau sesuai dengan apa yang kalian pikirkan atau tidak. Nah, dari jawaban itu kita nanti bisa melihat, oh ternyata si peserta didik ini tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Makanya akhirnya dari kertas atau apa media yang kita gunakan dari refleksi itu, oh iya di akhir ini ternyata masih belum paham. Kita harus memberi penguatan di akhir bahwa di awal tadi tujuannya seperti ini, kita di akhir itu menjelaskan harusnya kita belajarnya seperti ini atau membuat seperti ini. Kalau yang kalian buat masih salah, perlu kita memperbaiki. Guru juga harus memberi penguatan ulang di akhir itu, di akhir pembelajaran seperti itu. Oh, jadi kasih penguatan lagi ya? Iya, kasih penguatan tentang materi yang sudah dipahami itu mereka tuh paham nggak sih? Terus misalnya harusnya A gitu, betul. Mereka B atau C gitu, atau A gitu. Dan guru itu harus sering-sering bertanya ketika dalam pembelajaran itu ya. Jadi jangan sampai si peserta didik ini kita beri ini tugas ini terus dibiarkan begitu. Jangan sampai kita sebagai guru, sebagai fasilitator ya harus mendampingi terus itu dan sering-sering bertanya agar materi yang kita sampaikan itu tidak salah dan tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi komunikasi. jalin antara guru dengan peserta didik.
Lalu untuk pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab oleh ibu bapak guru lainnya ya. Boleh. Untuk pertanyaannya itu bagaimana cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitasnya. Nah itu mungkin boleh, silakan Ibu Dinda, mungkin Ibu Rosiana, Pak Sadewa. Ibu-ibu. Boleh Bapak Ibu. Ya, kalau saya itu sebagai pengalaman itu mengajar ya, urutan waktu itu kan sesuai dengan modul ajar yang sudah kita buat. Misalkan dalam kegiatan pembuka nih, biasanya saya tuh selalu menghabiskan waktu di motivasi. Jadi ketika untuk menyampaikan suatu pembelajaran, di awal pembelajaran itu saya melakukan ice breaking, kemudian menentukan motivasi apa nih, menampilkan sebuah video. Nah, sebuah videonya itu tentang motivasi kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, di akhir video mereka menguatkan dalam video itu apa yang mereka dapatkan. Nah, kan tujuannya itu pasti waktunya itu sudah habis ya, kebanyakan di pembuka. Jadi saya tuh mengatur waktunya itu dengan sebaik-baiknya. Misalkan pembuka harus sampai 15 menit ya, kalau udah sampai terus kegiatan inti, biasanya kegiatan itu berapa Bapak Ibu? Ada yang 70. Contohnya SMP Ya, ya. di jam pembelajaran mungkin kita ada yang berbeda. Beda-beda, Ada yang sekali pertemuan itu 3 jam pelajaran, ada yang 2 jam pelajaran. Ya, kalau bahasa Indonesia itu di SMA itu paling sedikit itu 2 jam. 2 jam 45 menit ya, itu pun di hari Jumat gitu. Kalau misalkan 3 jamnya di hari Senin sampai selain hari Jumat 3 jam full. Jadi tidak ada potong-potongan. Jadi kegiatan inti 15 menit, kemudian untuk kegiatan intinya itu 90 menit. Terus di akhir pembelajaran 15 menit. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya? Karena kan kebanyakan untuk mengatur waktu itu lebih kepada kebanyakannya itu peserta didik mengerjakan tugasnya yang lama gitu kan LKPD. Nah, sebenarnya dari kesimpulan bagaimana sih kita untuk mengatur waktu, kita harus memiliki kebebasan tanggung jawab sendiri sebagai guru itu. Kita harus mengalihkan kepada anak-anak peserta didik itu, anak-anak waktunya 5 menit lagi nih dalam pengerjaan LKPD-nya. Nah, kita harus menyesuaikan targetnya tersendiri. Kalau saya seperti itu. Jadi ketika Ada kesepakatan gitu ya, yang dilakukan. Nah, jadi materi yang akan kita sampaikan itu sesuai waktunya gitu. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pengalamannya terkait mengurutkan waktu pelajaran ya. Kadang Mbak, sebenarnya ya guru-guru pasti udah ngerasa ya, karena tugas guru tuh memang mengajar, cuman kadang kita kan ada tuntutan-tuntutan yang lain, dimana administrasi segala macam. Kemarin ini ya, Memang banyak, tapi di kurikulum Merdeka ini ya nggak kayak dulu mungkin ya. Dulu kan guru tuh diuber-uber banget untuk mengajar tuh sesuai dengan sampai mana nih targetnya, materinya sampai mana nih. Nah, untuk di kurikulum Merdeka sendiri sebetulnya untuk materinya itu lebih simpel, sederhana gitu, karena kita mengajarnya kan yang esensialnya saja kan ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma mungkin untuk administrasinya memang lumayan banyak. Nah, kalau bagi saya sendiri ya untuk mengurutkan apa tadi Mbak? Kalau sebenarnya kita semua guru pasti memiliki modul ajar. Walaupun sebenarnya kadang ada beberapa yang mungkin kadang kita modul ajar dipakai untuk beberapa pertemuan nih seperti itu. Nah, tapi setidaknya dengan kita nih sebagai guru memiliki draftnya, modul ajar, rencana apa aja yang ingin kita nantinya ngasih ke anak-anak atau peserta didik, itu tuh menjadi kayak persiapan atau prepare kita di kelas tuh mau ngapain aja, estimasi waktunya berapa aja sih. Nah, kita perlu waktunya tuh pembagian waktunya tuh kita bisa tentukan di saat kita menyusun modul ajar tersebut. Walaupun nantinya ini kan baru RPP itu rencana ya, modul ajar itu baru rencana aja gitu ya. Jadi walaupun di realitanya itu tidak sesuai dengan rencana, ya tidak apa-apa juga sebenarnya, karena itu baru rencana saja. Nah, tapi walaupun lewat dari rencana tidak mungkin jauh banget gitu dengan apa yang sudah direncanakan dulu. Untuk berlangsungnya nanti mungkin ada sesuai atau tidak gitu ya, gitu dengan kondisi lapangan ya Mbak. Baik, tadi udah disampaikan ya terkait perspektif dari Bu Dinda dan Ibu Rosiana, mungkin dari bapak-bapak cakep ini ya, Bapak Syamik. Silahkan. Ya, Mbak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, untuk menerlibatkan saya pada peserta didik dan efektivitas dalam proses pembelajaran, dan biasanya saya menggunakan metode atau prinsip SMART. Oh, SMART. Apa tuh SMART, Pak? Nah, SMART itu yang pertama ada S, yaitu spesifik,
Jadi kita sebagai guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu dengan jelas tanpa keluar dari materi yang diterangkan. Selanjutnya yaitu ada M. M itu yaitu measure. Measure. Iya. Saya Pak ya. Measure ini yaitu pembelajaran dengan cara yang terukur. Kita sebagai guru yaitu harus memiliki rubrik penilaian agar peserta didik itu dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya itu ada achievable. Iya. Dapat tercapai. Jadi peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita terangkan pada hari itu. Contohnya kita menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita pendek. Nah, di akhir pelajaran kita harus mengetahui apakah peserta didik tersebut benar-benar mengetahui dan memahami apa dari materi yang telah kita terangkan pada hari itu. Selanjutnya ada relevan. Relevan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir yaitu T ya. T. Sama yang sudah dijelaskan tadi dengan Ibu Rosiana, yaitu teamwork, yaitu time management yang dilakukan oleh guru sebagai fasilitator. Jangan sampai kita menerapkan melebihi waktu atau kekurangan waktu. Jadi kita menggunakan waktu itu secara efisien dan berguna dan serta bermanfaat. Misalnya agar tidak terlalu lama, guru membagi sesi-sesi dengan sesi-sesi kecil agar peserta didik itu tidak merasa jenuh atau bosan. Berarti dari SMART ini itu sangat berpengaruh ya terhadap efektivitas dari pembelajaran tersebut. Oh iya Mbak, sebenarnya sebagai guru profesional itu kita tuh guru itu sebenarnya harus mengambil keputusan tersendiri ketika dalam proses pembelajaran, baik dari segi waktu gitu kan, karena kan ketika kita mengajar situasinya berbeda dengan modul ajar. Jadi untuk menyimpulkannya itu urutan waktu itu lebih bagaimana seorang guru itu mengambil keputusan ketika dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu disampaikan, bukan hanya tersampaikan saja kepada peserta didik, tetapi peserta didiknya ini memahami dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti keputusan dari guru sendiri ya, kalau misalnya kelamaan nih kira-kira harus masuk apa gitu ya. Apalagi sekarang itu kan guru itu bukan sebagai apa ya, semuanya itu dipegang oleh guru gitu. Guru itu hanya sebatas sebagai fasilitator, kemudian peserta didik itu yang diminta untuk lebih aktif, jadi lebih efisien. Di situ guru bisa misalkan langsung to the point apa yang ingin disampaikan, kemudian dieksplor sama peserta didik. Jadi guru tinggal mendampingi apa yang dieksplor oleh peserta didik begitu. Kita juga harus membuat ruang gitu untuk peserta didiknya, untuk mereka tuh mengeluarkan apa-apa ini kreativitas mereka. Kita sebagai guru harus perlu banyak cara ya, Bu. Jadi harus banyak cara banget buat mengakomodasi nih gimana Dan lagi peserta didik kan banyak kan, dan dengan gaya belajar yang berbeda, kemudian karakternya berbeda lagi dan latar belakangnya juga beda. Kita harus Pintar bisa memahami. harus cari banyak strategi. Nah itulah peran guru ya dalam yang pendidikan. Juga itu cara memahami mereka paham atau enggak sih. Itu juga apa sih strateginya, cara buat modulnya, gimana ngadepin anak-anak yang ngorotin waktu banyak ya, administrasi pula. Oke, gampang menyampaikan materi, tetapi sejatinya guru itu tidak hanya seperti itu. Benar-benar definisi yang dapat berkahnya gitu ya. Di samping itu ya semoga lah kita Bapak dan Ibu khususnya ya sebagai guru bisa naik gajinya, katanya naik ya 2 juta. Dari isu-isu tersebut kita sudah pelajari ya tentang dunia pendidikan. Semoga dari apapun itu dari penyampaian Bapak dan Ibu, pengalamannya itu bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga untuk para penonton kita calon-calon guru guru ini ya gitu. Baik, saya mau memberikan pesan nih kepada para pendidik ya, bahwa jangan lelah ya untuk terus belajar dalam membimbing peserta didik. Selayaknya menanam padi ya, kalau katanya guru itu kayak menanam padi. Kalau memberikan treatmentnya jelek, ya padinya juga nggak akan berhasil dan jadi gitu ya. Tapi kalau dikasih treatment yang baik, diberikan pupuk, terus dijaga dengan baik, itu pasti akan menghasilkan bibit-bibit yang baik juga gitu. Nah mungkin saya cukupkan sampai di sini ya, karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan tanpa basa-basi. Cukup sekian, terima kasih. Podcast Editalk, diskusi santai dengan para pendidik. Terima kasih. Terima kasih Bu.
guru-guru Xiaomi akan membuat podcast ya, tetap Organize. Betul. Yes. Oke. Saya Adi Santoso sebagai guru SMA 3 Negeri Bogor. Ya, selanjutnya saya yaitu Sani Wakrida sebagai guru SMA Negeri 10 Bogor. Dan saya sebagai pemandu podcast kali ini ya, yang sangat comek-comek. Halo, saya Dinda sebagai guru SMP 5 Bogor. Halo, perkenalkan nama saya Rosiana. Saya sebagai guru dari SMA Negeri 5 Kota Bogor. Jangan lupa saksikan hasil podcast kita biar kalian semakin tertarik sebagai atau menjadi seorang guru ya. Dan info-infonya sangat penting, silahkan bisa buat belajar juga. Oke? Oke.